Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, kepada Bapak Kepala MTSN 1 Kota Kediri yang senantiasa kami hormati, juga kepada Ibu Kepala Tata Usaha beserta staf dan karyawannya yang kami hormati, kepada segenap Bapak-Bapak Wakil Kepala Madrasah beserta Bapak Ibu Dewan Guru MTSN 1 Kota Kediri, dan tentunya yang senantiasa kami sayangi dan yang kami banggakan, anak-anak semuanya kelas 7, kelas 8 ataupun kelas 9. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa kembali lagi melanjutkan kajian kita pada kitab Safinatun Najah, yang mana pada pembahasan kita kali ini nanti melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu membahas tentang hal-hal yang diharamkan oleh orang-orang yang berhadas, entah itu hadas kecil ataupun hadas besar. Kedua kalinya marilah kita ucapkan salawat salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki kajian kita, mari kita hadiahkan Fatihah terlebih dahulu untuk para guru-guru kita, kepada para musannif kitab ini, dan tentunya kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati abai wa ummati wa azwaji wa dzurriyyati wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ala alin wa ashabi kullina ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa la hadrati jami'il awliya wal ulama wa syuhada wa salihin bi qadiril ma'rufina wal majhulina minhum, khususan ila hadrati muassis hadhihi al madrasah wa mujahidina ma'am wa tabi'ahum wa usul ibrahim wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikh wa mu'allimina wa mu'allimikum wa bawaina bawaikum wa nakhusu khususan khasa ila hadrati musannif hadzal kitab anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yulid darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwari ma nafa'ana bi ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qauluhu ila anqal wa yuhramu lan den haramake alal junubi ing atase wong kang junub apa sitatu asya'a 6 pira-pira suwiji-wiji. Rupani as-sholatu salat wa tawafu lan tawaf wa masul mushafi lan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wal lubthu lan meneng fil masjidi ing dalem masjid wa qiraatul Qur'an lan maca Al-Qur'an. Baik anak-anak semuanya yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan oleh orang yang junub, artinya orang yang berhadas besar. Bahwasanya orang yang berhadas besar ini diharamkan atas 6 hal. Yang pertama adalah sholat. Jadi saat kita ini sedang berhadas besar, ini tidak boleh melaksanakan sholat, baik sholat sunnah lebih-lebih sholat wajib. Nah pertanyaannya, bagaimana saat kita berhadas besar kemudian kita tidak menemukan air untuk bersuci, bahkan juga kita tidak menemukan debu untuk bersuci atau tayamum? Maka jawabannya adalah di saat itu kita harus melaksanakan sholat ini li hurmatil wakti. Jadi sholat yang kita lakukan sesuai dengan waktunya ini hanya untuk li hurmatil wakti, sehingga saat kita nanti menemukan debu misalnya untuk tayamum
atau bahkan sudah menemukan air kembali, maka kita wajib mensucikan diri kita alias wajib mandi, kemudian melaksanakan sholat yang tadi kita laksanakan secara lihormatil waktu. Dan perlu diperhatikan anak-anak, saat kita melaksanakan sholat lihormatil waktu ini, kita tidak boleh membaca bacaan selain yang menjadi rukunnya sholat saja. Seperti halnya saat sholat, ya kita cukup membaca surat Fatihah saja. Kita tidak perlu membaca surat-surat pendek setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian diharamkan atas orang yang berhadas besar yang kedua ini adalah tawaf. Jadi jelas kalau sholat saja sudah dilarang, maka untuk melaksanakan tawaf pun juga tidak diperbolehkan selama dalam keadaan berhadas. Kemudian yang ketiga, diharamkannya orang yang berhadas besar ini adalah wamasul mushaf, menyentuh mushaf. Nah, ini perlu diperhatikan bahwasanya saat kita menulis sebagian ayat dari Al-Qur'an, sebenarnya tulisan tersebut sudah dikategorikan sebagai mushaf. Kalau memang tujuan kita menulisnya ini untuk menyalin mushaf itu sendiri atau menyalin Al-Quran itu sendiri. Berbeda ceritanya seandainya kalian dikasih tugas oleh guru kalian, misalkan dari pelajaran fikih, mendapatkan tugas untuk mencari dalil naklinya sholat wajib 5 waktu. Nah, ketika kalian menulis ini dalam keadaan suci, setelah itu kok kemudian kalian berhadas, maka ini memegangnya pun tidak apa-apa. Sama juga dengan saat kalian belajar di pelajaran fikih, misalnya akidah akhlak, Quran hadis, ataupun sejarah kebudayaan Islam, dan di buku itu ternyata ada cuplikan beberapa ayat dari Al-Quran, sedangkan kalian berhadas kecil, itu menyentuhnya tidak apa-apa. Tapi kalau berhadas besar, ini diusahakan jangan dulu menyentuh. Kalaupun itu sudah terjadi itu tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah wahamluhu, membawa sesuatu yang dikategorikan mushaf. Bayangkan, wong menyentuh saja itu tidak boleh, apalagi sampai dibawa kemana-mana. Nah, yang jadi permasalahan sekarang begini. Misalnya kalian ini sedang berhadas, kemudian mengetahui ada kertas yang ternyata di situ bertuliskan ayat-ayat dari Al-Quran dan itu jatuh di bawah. Maka kalau kalian posisinya berhadas kecil, silakan berwudu terlebih dahulu untuk mengambil mushaf tersebut untuk diletakkan di tempat yang tinggi atau yang terhormat. Nah, kalau sedang berhadas, maka minta bantuan orang lain yang dalam keadaan suci. Kalau sekiranya memang benar-benar udzur, nggak ada orang lain selain kalian yang menemukan, maka silahkan diambil saja, nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi ada sesuatu yang memang di situ merupakan pengecualian. Kemudian yang kelima adalah walubtsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Jangankan berdiam, bahwasanya orang yang berhadas kecil pun sebenarnya ini nggak boleh masuk masjid, ini nggak boleh. Hal ini untuk menegaskan bahwasanya masjid ini merupakan tempat yang suci dan disakralkan. Nah, seandainya kok kita berhadas, lebih-lebih hadas besar, maka jangan sekali-kali kaki kita ini menginjakkan bangunan yang di situ disebut sebagai masjid. Jadi kategori al-lubtsu di sini ini adalah masuk melalui satu pintu, kemudian keluar dari pintu yang lain. Biarpun itu hanya lewat saja, karena keluar dan masuknya dari pintu yang berbeda, maka ini sudah dikategorikan sebagai al-lubtsu. Nah, kalau seandainya saya masuk masjid, Pak, pakai pintu sebelah timur misalkan, terus kemudian saya keluar lagi juga melalui pintu yang sama, ini bagaimana hukumnya?
tetap dikategorikan sebagai al-bu'tsu, tapi di sini sebutannya adalah mondar-mandir, lebih ke mondar-mandirnya saja. Jadi ini pun juga tidak diperbolehkan, sehingga tarodud, tarodud ini juga hukumnya haram. Maksudnya tarodud itu bolak-balik itu tadi. Misalkan masuk dari pintu sebelah timurnya masjid, kemudian juga langsung keluar lagi dari pintu yang sama, ini namanya tarodud. Ini juga tidak diperbolehkan. Lebih aman lagi kalau berhadas besar, jangan sampai masuk ke dalam masjid. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ini adalah wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi ini mempertegas hal-hal yang diharamkan di atas tadi, yaitu adalah menyentuh dan membawa mushaf. Terus yang keenam terakhir ini adalah membaca Al-Quran. Sehingga perlu menjadi perhatian kita semuanya, saat kita berhadas besar jangan sampai membaca Al-Quran. Loh Pak, bagaimana kalau seandainya dipakai wiridan? Kalau dipakai wiridan, ini ada qaul yang menyatakan diperbolehkan. Misalkan ada satu anak di antara kalian ini yang terbiasa wiridnya ini menggunakan ayat dari Al-Quran. Contohnya adalah surat terakhir dari surat Al-Isra itu. Qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz dzulli wa kabbirhu takbira. Ini senantiasa diwiridkan ba'da zuhur misalnya. Maka ketika dalam keadaan berhadas pun mewiridkan itu dengan tujuan tidak membaca Al-Quran, ini diperbolehkan. Demikian anak-anak terkait dengan hal-hal yang diharamkan untuk orang yang junub atau berhadas besar. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan baik, sehingga ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada satu kutipan bahwasanya idza lam yantafi al-alim bi ilmihi fi nafsihi fa kaifa bihi ghairuhu. Ketika seseorang yang alim mengetahui akan sesuatu hukum ini tidak memanfaatkan, tidak mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri, fa kaifa bihi ghairuhu, maka bagaimana dengan orang lain yang yang belum alim. Begitu. Jadi untuk menyebarkan ilmu ini kita harus belajar, kita harus ngaji terlebih dahulu, dan kita harus mengamalkannya agar yang lain yang belum alim ini nanti akan tertarik, akan ikut mau belajar seperti halnya kita belajar saat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalaupun toh ada pertanyaan, nanti bisa kalian kirimkan melalui chat atau melalui komentar yang ada. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Dari saya, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.